Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Hidayanti, NIM 0531049171 dari UTBJJ Jakarta. Saat ini saya akan melakukan praktikum tugas struktur data. Untuk praktikum mata kuliah struktur data yang kedua, yaitu tentang sorting, di mana di dalamnya terdapat materi sorting menggunakan algoritma merge sort dan counting sort. Untuk panduan dalam pelaksanaan praktikum tugas 2 menggunakan algoritma merge sort dan counting sort. Yang pertama yaitu untuk merge sort. Buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, dan nilai 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Kemudian buat analisa kinerja dari algoritma tersebut yang bernama merge sort. Karena kan nama kelasnya adalah merge sort berdasarkan dengan panduan dari praktikum tugas 2, di mana yang pertama adalah baca dengan seksama kasus yang diberikan. Perintah sorting apakah penyusunan data dari terbesar atau penyusunan data dari terbesar ke terkecil. Kita akan menggunakan penyusunan data dari terbesar hingga ke terkecil. Kemudian deret angka yang akan disorting apakah sudah ditentukan. Nilai atau deret angka yang akan disorting belum ditentukan, jadi kita harus menentukannya sendiri. Kemudian yang kedua, pada coding algoritma merge sort terdapat kelas merge sort. Nah, di mana kita akan memberikan nama file untuk soal yang pertama sesuai dengan kelasnya, yaitu merge sort. Ini kita akan buat kelas dengan nama merge sort. Public class merge sort. Selanjutnya kita akan membuat metode. Yang pertama, metode dengan nama merge, karena pada soal ada panduan praktikum yaitu menggunakan metode void merge. Dan mendeklarasikan variabel dari subarray, di mana dari fungsi metode berikut yaitu ada void merge nama metodenya, kemudian kita deklarasikan karena nilai jadi menggunakan tipe data integer yaitu integer r, misalkan itu nama r, kemudian integer l,
yaitu untuk indeks bagian kiri, integer M untuk indeks bagian tengah, dan integer R untuk indeks bagian kanan. Pada metode void merger ini digunakan untuk menggabungkan dua bagian dari array. Kemudian kita inisialisasi inisialisasi variabel untuk menyimpan nilai dari array menyimpan nilai dari array sementara. Kita kasih nama N1, di mana N itu adalah M, yaitu dari 1 ditambah dengan 1. Kemudian untuk N kedua, yaitu R dikurangi dengan M. Selanjutnya kita akan membuat array sementara. Untuk array sementara kita akan simpan ke dalam variabel L. Saja. Satu lagi yaitu untuk variabel R. Mana yang L itu menyimpan yang untuk menyimpan nilai array bagian kiri, dan R untuk menyimpan nilai array untuk bagian kanan. Kemudian kita membuat fungsi perulangan for. Kita gunakan fungsi perulangan for untuk menampung data array. For integer I sama dengan 0, I kurang dari N1, I plus plus. Untuk L, array ke L yang sudah ditampung terus sama dengan R, L plus I. Kemudian kita buat perulangan untuk array yang ditampung pada variabel R. J sama dengan J kurang dari N dan J plus plus. R, J sama dengan R, M, plus 1, J. Selanjutnya kita akan membuat pendeklarasian untuk indeks untuk subarray. Mendeklarasikan integer I akan sama dengan 0 dan J sama dengan 0. Integer K akan sama dengan N. Selanjutnya untuk proses penggabungan dan pengurutan array, kita akan menggunakan fungsi perulangan while. Perulangan while untuk menampung array kiri L1 dan untuk array kanan. Ulang jika ini
kurang dari N1 dan I kurang dari N2, maka untuk di sini kita akan membuat fungsi untuk mengurutkan nilai dari terbesar ke terkecil, di mana if jika L dari ke sisi kiri L lebih dari sama dengan L I, maka L akan sama dengan L I, kemudian I plus plus. If else dan semua jika L K sama dengan L J plus plus. Nah, pada bagian ini adalah inti dari algoritma merge sort, di mana pada bagian ini itu fungsi untuk mengurutkan nilai dari terbesar ke terkecil atau sebaliknya dari terkecil ke terbesar. Kita akan menambahkan sisa datanya, menyalin sisa datanya menggunakan fungsi perulangan while juga. I dari N1 kan sama dengan LI plus plus plus. Yang kedua yaitu jika J kurang dari N2, maka sama dengan R J plus plus K plus plus. Kita akan membuat metode yang membuat metode sort. Ini adalah bagian rekursif dari algoritma merge sort, di mana array akan dibagi menjadi dua bagian secara terus-menerus sampai menjadi satu elemen lalu digabungkan dan diurutkan kembali. Nah, metode ini untuk mengurutkan dan menggabungkan kembali. Void if L kurang dari N, maka sebelum kita masuk ke dalam fungsi sortnya, kita harus menghitung terlebih dahulu, menentukan
nilai tengah dari indeks tersebut. Kita menghitung indeks nilai tengahnya. Unsur M, nilai tengah itu adalah untuk variabel M, L plus R minus 1 dibagi dengan 2. Kemudian kita masuk ke metode sort. Sort R, L, M, dan sort R, M plus 1, kemudian R, satu lagi untuk yang terakhir yaitu R, L, M, dan N. Ini adalah untuk menggabungkan menggabungkan kembali kita pakai fungsi merge. Kemudian setelah kita membuat metode sort untuk mengurutkan data dan menggabungkannya kembali, kita akan membuat metode untuk menampilkan isi dari array tersebut. Membuat metode untuk menampilkan isi array dengan static void. Nama metodenya itu print array sesuai dengan instruksi soal. Target A, integer I sama dengan 0, I kurang dari panjang arraynya, kita tampilkan fungsi sistem out print di mana array I ya sistem output print untuk membuat berpindah baris. Setelah kita menampilkan isi array, kemudian kita perlu satu metode lagi untuk menjalankan program dari algoritma merge sort, di mana metode ini itu salah satu sebagai main program utamanya. Metode main untuk di sini fungsinya untuk membuat objek OB, objek dari OB itu nilai dari datanya dari nilai 1 sampai dengan nilai ke-6. Pertama itu public static void main string args. Jika data yang kita gunakan itu integer, jadi integer nilai 1
Misalkan 78. Kemudian integer nilai 2 yaitu 65. Integer nilai 3 80 misalkan. Ini kita harus menentukan nilainya sendiri. Nilai keempat 87, integer nilai 5 yaitu 55 misalkan, dan integer nilai 6 92. Kemudian kita tampung integer A, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, dan nilai 6. Jika kita sudah membuat metode main untuk membuat objek, di mana berisi data nilai yang akan diurutkan dari nilai 1 hingga nilai ke-6. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari algoritma merge sort tersebut, yaitu kita tampilkan terlebih dahulu. Misalkan di sini menampilkan nilai awal, kemudian diurutkan sistem masih sistem print serta kita panggil nilai sebelum diurutkan. Kita print array tersebut, panggil variabelnya itu A. Selanjutnya untuk mengurutkan data tersebut, nilai tersebut dari terbesar hingga terkecil, kita perlu menjalankan metode OB sort to merge sort OB, kemudian merge sort OB sort A, nama variabel dari arraynya, kemudian 0 panjang dari arraynya dikurang dari 1 kurang 1. Setelah itu kita tinggal menampilkan nilai setelah diurutkan dari terbesar ke terkecil. Fungsi sistem print diurutkan dari terbesar ke terkecil adalah akan ambil fungsinya mulai masukkan variabel. Selanjutnya, kalau sudah selesai, kita save
Kemudian kita coba untuk ulang problem tersebut. Hasilnya yaitu nilai sebelum diurutkan 78, 65, 80, 87, 55, dan 92. Kemudian setelah diurutkan dari terbesar ke terkecil menggunakan algoritma merge sort, yaitu 92, 87, 80, 78, 65, dan 55. Yang kedua yaitu buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut, yaitu untuk nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai dengan 6. Pada poin kedua ini kita akan menggunakan algoritma counting sort. Kita buat dulu filenya dengan nama counting sort.java. Kita buat kelasnya dengan nama counting sort. Kemudian kita akan membuat method sort untuk mengurutkan data dari terbesar hingga terkecil, yaitu membuat method sort untuk mengurutkan data nilai terbesar dan terkecil, yaitu sort integer awal budget n kita simpan dengan variabel n untuk menyimpan panjang dari array tersebut. Kemudian kita akan menentukan nilai maksimum dari arraynya terlebih dahulu. Dan nilai maksimum dari array yang akan kita urutkan, di mana integer max sama dengan max integer i sama dengan dari 1, kemudian i adalah iklan dari n, dan i plus plus. Selanjutnya yaitu kita buat kondisi if jika array i kurang dari lebih dari maksimum max, maka max sama dengan r i. Selanjutnya setelah kita menentukan nilai maksimal dari array tersebut, kita akan menginisialisasi array count. Integer count integer count sama dengan integer max plus plus 1. Kita bikin perubahan i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, dan i plus plus.
Maka kita akan kon array dari fungsi dari kita menginisialisasi array count ini yaitu untuk menyimpan frekuensi atau jumlah kemunculan setiap angka angka dari angka atau nilai dari array tersebut. Misalnya jika ada nilai 80 muncul satu kali, maka akan bernilai count 80 akan bernilai 1. Selanjutnya kita akan menyusun array dari terbesar ke terkecil. Bisa terlebih dahulu untuk integer indeks sama 0. Lalu kita bikin fungsi perulangan di mana integer i sama dengan 0 sama dengan 0. Kemudian apabila i lebih dari sama dengan 0, maka i ini. Tidak setelah itu perulangan untuk menghitung i lebih dari 0, maka array indeks kan sama dengan i. Di mana kita akan mencoba dari i. Nah, ada fungsi ini yaitu untuk akan mengisi kembali array dari angka terbesar ke terkecil sesuai dengan frekuensi yang disimpan pada array count berikut. Setelah itu kita akan membuat metode utama, yaitu membuat metode main untuk membuat objek OB, yaitu objek ini dengan counting store OB bersama dengan new counting store. Selanjutnya kita perlu menentukan nilai 1 sampai ke nilai 6. Integer nilai 1 misalkan 78, integer nilai 2 misalkan 65, integer nilai 3 misalkan 80, integer nilai 4 yaitu akan kita buat kemunculan angka 82 kali, kemudian integer nilai 5 sama dengan untuk kemunculan 65 misalkan kita buat 3 kali. Itu kita simpan dalam file
nilai satu, nilai dua, nilai tiga, nilai empat, nilai lima, dan nilai enam. Setelah itu kita akan menampilkan nilai dari nilai sebelum diurutkan. Nilai sebelum diurutkan sistem dapat blueprint dalam sistem aja, yaitu nilai sebelum diurutkan adalah I orang dari panjang arainya, kemudian maka akan jatuh ke dalam sistem network blueprint I. Setelah kita menampilkan nilai sebelum diurutkan, kita akan kita akan menggunakan fungsi sort untuk mengurutkan array. So, kita ingin menampilkan nilai setelah diurutkan sistem dari terbesar ke terkecil adalah kali terulangan kembali titik sama 0 apabila I kurang dari n, maka sistem dapat blueprint ambil untuk array I plus nah, kalau sudah kita save, kemudian kita coba run. Berikut yaitu nilai sebelum diurutkan adalah 78, 65, 80, 80, 65, 65. Kemudian nilai setelah diurutkan dari terbesar ke terkecil adalah 80, 80, 78, 65, 65, dan 65.
Jadi untuk analisis kinerja dari algoritma merge sort, yaitu algoritma merge sort biasanya digunakan untuk perbandingan, yaitu dilakukan terhadap data yang ada di dalam rangkaian data tersebut yang akan diurutkan, di mana algoritma merge sort ini yaitu melakukan proses pengurutan data menggunakan cara divide dan consquare, yaitu dengan memecah data kemudian menyelesaikannya setiap bagian dan menggabungkannya kembali. Pada algoritma merge sort, proses pengurutan data tidak mengubah jumlah indeks, melainkan hanya mengubah posisi dari data tersebut. Sedangkan untuk analisis kinerja dari algoritma counting sort, yaitu di mana algoritma counting sort ini merupakan algoritma yang non-komparatif, di mana menghitung frekuensi atau jumlah kemunculan setiap data lalu menyusun hasilnya berdasarkan jumlah tersebut. Pada algoritma counting sort ini cocok digunakan untuk data berupa bilangan bulat dalam rentang nilai terbatas. Sekian untuk praktikum tugas 2. Apabila ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.